Minasan, konbanwa, selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya dalam belajar bahasa Jepang. Ya, dengan Suranesia ini diharapkan pembelajaran bahasa Jepang untuk teman-teman dapat diterima dengan baik ya. Mudah-mudahan untuk yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang bekerja, yang sedang sekolah, mudah-mudahan dengan adanya bahasa Jepang ini dapat meningkatkan skill atau kemampuan teman-teman ya. Baik, kita melanjutkan ke bab 9, part kedua. Kalau kemarin kita di part pertama menjelaskan tentang ini ya, pengalaman belajar bahasa Jepang. Sekarang kita akan melanjutkan lagi ke bab kedua. Maksudnya yang part kedua ya. Nah, ini kita masuk ke pola kalimat. Kata benda satu wa, terus nani-nani, demo, kata benda dua, wa, nani-nani ya, perbandingan. Perbandingan bahasa Jepangnya taihi. Perbandingan taihi. Kita lihat ke contohnya. Nihongo wa yomu no wa sokoshi muzukashi desu. Demo kaiwa wa tokui desu. Bagian yang agak sulit dari bahasa Jepang adalah membaca. Demo, tetapi kaiwa wa tokui desu. Saya terampil berbicara. Nah, ini adalah perbandingan ya. Berikut adalah ungkapan yang digunakan ketika membandingkan dan menyatakan karakteristik dua hal. Kalimat di atas membandingkan bagian yang sulit dari bahasa Jepang, yaitu membaca, dengan kondisi pembicara yang terampil berbicara dalam bahasa Jepang. Ada pola kata benda satu wa, kata benda dua wa. Penggunaan partikel wa adalah untuk menunjukkan perbandingan. Apabila tidak digunakan untuk membandingkan, maka pernyataannya masing-masing akan menjadi Nihongo wa muzukashi doga ya, yomu doga muzukashi desu. Dan Nihongo wa kaiwa ga tokui desu. Ketika ingin menyatakan perbandingan antara kedua kalimat, maka partikel ga berubah menjadi wa. Penggunaan demo pada kalimat tersebut untuk menekankan perbandingan. Kita lihat contoh lagi ya. Hiragana wa suki desu. Katakana wa nigate desu. Saya menyukai huruf hiragana. Saya tidak begitu pandai huruf katakana. Eigo wa bunpo wa kantan desu. Demo tango wo oboeru no wa taihen desu. Bagian yang mudah dari bahasa Inggris adalah tata bahasanya. Tetapi demo yang susah atau sukar adalah menghafalkan kosakata. Ayo berbincang mengenai pembelajaran bahasa Jepang. Nah, silakan teman-teman simak percakapan lalu lakukan shadowing ya. 1. 日本語の勉強はどうですか？大変です。そうですか。日本語は文字が難しいです。Yang kedua, 2. 日本語の勉強はどうですか？話すのは簡単です。でも、読むのは難しいです。そうですか。yang ketiga, 3. 日本語の勉強はどうですか？簡単です。そうですか。日本語は文法がモンゴル語と似ています。そうなんですか。baik, yang keempat, 日本語の勉強はどうですか？難しいです。そうですか。日本語は発音がベトナム語と全然違います。そうなんですか。baik, silakan teman-teman bermain peran ya dengan teman-teman yang lain ya di sebelahnya.
Baik, bagaimana pembelajaran bahasa Jepang? Teman-teman ceritakan kesan dan komentar teman-teman secara bebas ya. Silakan tulis di kolom komentar. Baik, yang selanjutnya, can do. Targetnya diharapkan teman-teman mampu meminta pertolongan kepada orang lain ketika mendapati kesulitan dalam bahasa Jepang. Ini kalau misalnya teman-teman punya kenalan orang Jepang, silakan digunakan bahasa ini. 4 orang berikut sedang meminta bantuan. Bantuan apakah yang mereka inginkan? Pilihlah jawaban dari A sampai H. Kita bahas dulu ya. Yang A ini kanji o osieru, mengajari kanji. B. Jisho o kasu, meminjamkan kamus. Yang C. Hon o miseru, memperlihatkan buku. Yang D. Nihongo o chekku suru, memeriksa bahasa Jepang. Lalu setsume suru, menjelaskan. Kami ni kaku, menulis di kertas. Dan selanjutnya, kantangna kotoba de iu, berkata dengan bahasa yang mudah ya, yang mudah dimengerti. Yukuri hanasu, berbicara pelan. Baik, kita dengarkan ya. 1、すみません。はい、何ですか？この漢字がわかりません。読み方を教えてもらえませんか？これですか？伊藤です。ああ、伊藤さんですね。ありがとうございます。Baik, yang selanjutnya. 2、すみません。はい。私のメール、日本語をチェックしてもらえませんか？ちょっと自信がありません。いいですよ。Baik, yang ketiga. 3、すみません。この書類の書き方がよくわかりません。もう一度説明してもらえませんか？これはですね。Baik, yang terakhir. 4、すみません。はい、それ、新しい教科書ですか？そうですよ。ちょっと見せてもらえませんか？どうぞ。Baik, kira-kira apa yang mereka inginkan bantuannya? Ini adalah jawabannya ya. Kita akan menghafal untuk kosakata baru. Meru itu email ya. Shorui dokumen. Kyokasho buku pelajaran. Jishin ga arimasen, tidak pede ya, nggak pede jishin ga nai. Simaklah audio lalu isi bagian yang digarisbawahi ini. Silakan teman-teman siapkan kertasnya ya. この漢字がわかりません。読み方を教えてもらえませんか？私のメール、日本語をチェックしてもらえませんか？この書類の書き方がよくわかりません。もう一度説明してもらえませんか？新しい教科書、ちょっと見せてもらえませんか？ Baik, silakan teman-teman tulis ya di kertas lembar. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang bumpo pola kalimat. Kata kerja te moraimasen ka? Nihongo chekku shite moraimasen ka? Apakah Anda bersedia memeriksa bahasa Jepang saya? Berikut merupakan ungkapan untuk meminta secara halus. Nah, secara halus menggunakan ini ya. Te moraimasen ka? Terdapat pola untuk menyatakan instruksi maupun permintaan dengan menggunakan te kudasai kepada lawan bicara
Tetapi pola kata kerja te moremasen ka merupakan ungkapan yang lebih halus. Jadi lebih halus dari te kudasai ini, te moremasen ka. Pola nani-nani moremasen ka disambungkan dengan kata kerja bentuk te. Pada bab ini digunakan bersama kata kerja seperti memberitahu, oshiete, memperlihatkan, misete, meminjamkan, kashite, menjelaskan, setsumeshite, menulis, kaite, mengatakan, itte, berbicara, hanashite, dan lain-lain. Kita lihat ke contohnya ya. Kono kanji no yomikata o oshiete moremasen ka? Apakah Anda bersedia memberitahu cara baca huruf kanji ini? Atarashi kyokasho, choto misete moremasen ka? Apakah Anda bersedia memperlihatkan sebentar buku pelajaran baru itu? Yang selanjutnya adalah kata kerja kata ya. Kono sorui no kaki kata ga yoku wakarimasen. Saya tidak mengerti cara menulis. Jadi ini kata, ini cara ya. Kaki kata, cara menulis. Cara membaca yomi kata ya. Akhiran kata menunjukkan cara, sehingga frase kaki kata berarti cara menulis. Kalimat di atas menyatakan bahwa pembicara tidak mengerti bagaimana cara menulis suatu dokumen. Akhiran ini dibubuhkan pada kata kerja bentuk mas. Masnya dihilangkan. Selain kaki kata, ada juga penggunaan kata kerja lainnya seperti yomi kata, cara membaca, si kata, cara melakukan ya. Yari kata juga sama, cara melakukan. Iki kata, cara pergi. Tsukai kata, cara menggunakan. Tabe kata ya, tabe kata. Dan lain-lain. Nihongo no ii rensu no shikata ga arimasu ka? Apakah Anda mempunyai cara berlatih bahasa Jepang yang baik? Kono jisho no tsukai kata o oshiete kudasai. Tolong ajari cara menggunakan kamus ini. Yang selanjutnya, sampaikan kondisi teman-teman secara singkat, lalu mintalah bantuan. Simak percakapan berikut, lalu lakukan shadowing ya. すみません。はい、何ですか？この漢字がわかりません。読み方を教えてもらえませんか？いいですよ。Baik. Yang selanjutnya, ayo berlatih dengan menggunakan kata-kata yang ada di bagian pertama. Yang tadi ini ya, silakan di skip dulu nih. Yang ini, silakan digunakan yang di sini. Yang A, mengajari kanji ya, atau memberitahu kanji. Kanji yo oshiru. Lalu jisho kasu, meminjam kamus. Ong o miseru. Nihongo cheku suru. Setsumei suru. Kami ni kaku. Kantana kotoba de yukuri hanasu. Baik, untuk part kedua sudah selesai. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Indonesia. Baik, jangan minasan, mata asta. Sampai jumpa besok ya.